Pribadi hebat. Manusia adalah salah satu makhluk yang dimuliakan serta diberi nilai lebih dari sekian banyak makhluk Allah yang ada. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Garis bawah, Quran Surat Al-Isra 70. Tapi di manakah nilai lebihnya itu? Jika dari kekuatan tubuh, manusia telah dikalahkan oleh gajah, singa, harimau dan hewan-hewan buas lain. Jika dari keelokan rupa, telah dikalahkan oleh burung merak. Jika dari kekayaan, juga dikalahkan oleh luwak dan burung walet. Sebab, luwak dengan kotorannya serta burung walet dengan ludahnya, lebih berharga dari kotoran dan ludahnya manusia. Nilai seorang manusia terletak pada kepribadian serta sifat-sifat yang ada pada dirinya. Semakin baik akhlak dan kuat kepribadiannya, semakin berharga dia di mata orang lain. 20 ekor kerbau yang sama gemuk, kuat dan kepandaiannya, harganya tidak akan jauh berbeda. Akan tetapi, 20 orang manusia yang sama tinggi dan beratnya belum tentu sama harganya, sebab nilai kerbau ada pada tubuhnya, sedangkan manusia pada pribadinya. Disadur dari Pribadi Hebat, karya Buya Hamka halaman 2 dengan penyesuaian. Kepribadian yang dimaksud yaitu iman, takwa serta akhlak yang mulia. Keimanan dan ketakwaan berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, sedangkan akhlak yang baik berkaitan dengan hubungannya dengan sesama manusia. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin mulia kedudukannya. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa, bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Garis bawah, Quran Surat Al-Hujurat 13. Dan semakin baik akhlaknya, semakin bernilai dia di sisi Allah dan di mata manusia yang lain. Dengan akhlak baik dia menjadi manusia terbaik. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang terbaik dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya." Garis bawah, hadis riwayat Bukhari 3559. Keutamaan akhlak mulia seorang muslim harus memiliki pribadi yang hebat, agar dia diterima oleh semua kalangan, dan di antara faktor penentu dalam hal ini adalah akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, akhlak yang mulia memiliki keutamaan yang besar dalam Islam, di antaranya 1. Orang yang paling dicintai. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Garis bawah, hadis riwayat Bukhari 3759. Dalam hadits yang lain Rasulullah pernah bersabda kepada Al-Asyaj bin Abdul Qais radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya pada dirimu ada 2 hal yang dicintai oleh Allah, santun dan hati-hati, tidak tergesa-gesa." Hadis riwayat Muslim 126. 2. Tanda kesempurnaan iman. Rasulullah bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang mau merendahkan pundaknya, yaitu orang-orang yang mau bersikap akrab dan mau diajak bersikap akrab, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mau bersikap akrab dan tidak mau diajak bersikap akrab." Garis bawah, hadis riwayat Tabrani, Mu'jamus Sagir 605. 3. Mencapai derajat orang yang salat malam. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang puasa dan orang yang salat malam dengan kemuliaan akhlaknya." Garis bawah, hadis riwayat Abu Daud 4800. Bisa diusahakan. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar dan sifat santun diperoleh dengan latihan." Garis bawah,
Hadis riwayat Tabrani, Mu'jamul Kabir, 1763. Akhlak tidak seperti susu yang tumpah yang tidak mungkin untuk diselamatkan dan dirubah. Akhlak itu ada di tangan kita. Kitalah yang akan menentukan baik atau buruknya. Perhatikanlah hadits di atas, seorang yang ingin memiliki pribadi yang santun, hendaknya melatih dirinya untuk berlaku santun. Begitu juga seorang yang ingin mempunyai sifat pemurah atau dermawan, hendaknya dia melatih dirinya dengan sering melakukan perbuatan orang-orang yang dermawan. Begitu seterusnya. Tidak ada yang mustahil dalam merubah sifat. Singa saja dikenal dengan hewan paling buas, dengan cara-cara tertentu bisa menjadi jinak dan bersahabat, bahkan bisa dijadikan objek hiburan, seperti yang dilakukan oleh para pemain siskus. Lantas bagaimana dengan manusia? Bukankah manusia jauh berbeda dengan singa? Semoga bermanfaat. Ditulis oleh _Zahir Al-Minangkabawi.